Halo talenta muda Indonesia, kembali bersama kakak. Kali ini kita akan bahas tentang teori atom. Nah, sebenarnya kita akan bahas teori atom ini secara garis besarnya aja ya. Nah, kita akan lebih spesifik terhadap bagaimana struktur atom tersebut. Oke. Nah, jadi sebenarnya jauh sebelum kita mengenal struktur atom yang sekarang itu ya, awalnya gagasan tentang atom ini jauh sebelum Masehi dikemukakan oleh seorang filsuf namanya Democritus. Nah, gagasan tersebut diambil oleh Dalton, ya, dibuktikan melalui percobaan. Dia mengemukakan teori atom model Dalton. Oke, model atom Dalton. Nah, si Dalton mengemukakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil yang menyusun suatu zat atau partikel gitu. Nah, jadi atom itu adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom suatu unsur semuanya serupa dan tidak dapat berubah menjadi atom unsur lainnya. Jadi kalau misalkan unsur oksigen gitu ya, dia nggak akan bisa berubah menjadi unsur lainnya. Nah, kemudian atom itu dapat bereaksi dan membentuk molekul dan dia bisa kembali ke susunan semula gitu. Nah, pada reaksi tersebut atom-atom bergabung menurut perbandingan tertentu. Di sini kita akan bahas tentang reaksi-reaksi kimia ya, jadi kita akan memperdalamnya di kimia aja. Nah, si atom itu bisa membentuk senyawa juga ya, dan persenyawaan itu mempunyai perbandingan yang sederhana. Oke. Kemudian kita lanjut ke model atau Thomson. Nah, Thomson nggak setuju kan? Dia nggak setuju, dia melakukan percobaan tabung katoda. Nah, melalui percobaan tabung katoda, dia membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, gimana Kak? Gimana percobaannya itu ya kan? Nah, kita bisa lihat tabung katoda itu memiliki sifat-sifat seperti ini ya, memiliki energi, membendarkan kaca, membelok dalam medan listrik dan magnet. Jika ditembakkan pada logam menghasilkan sinar X, bergerak lurus menurut garis lurus dan keluar tegak lurus dari katoda. Nah, ternyata ya ketika si katoda ini ditembakkan, sinar katoda ditembakkan, sinar itu membelok ke kutub positif gitu. Nah, sehingga si Thomson mengambil kesimpulan bahwa adanya muatan negatif di dalam atom. Oke. Model atom Thomson ini sering juga disebut dengan model atom kismis gitu ya. Jadi kayak roti kismis, si negatif ini ya, bermuatan negatif itu seperti kismis roti kismis. Nah, ternyata kelemahan dari model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola tersebut. Thomson memprediksi adanya juga muatan positif yang tersebar positif dan negatif ini sama-sama tersebar di dalam atom gitu. Oke. Kemudian Thomson menemukan perbandingan besar massa elektron. Jadi Thomson itu hanya menemukan perbandingan besar massa elektron ya. Nah, jadi yang kita tahu kan muatan elektron itu nilai sekitar 1,6 ya, 1,6. Nah, kemudian perbandingan antara muatan elektron dibagi dengan masanya itu didapatkannya ini 1,75 10 pangkat 11. Oke. Coulomb per kilogram. Nah, siapa yang menemukan besar muatan elektron dan masanya gitu ya, yang kita tahu saat ini? Penemunya itu adalah Robert Andre Millikan yang terkenal dengan eksperimen tetes minyak. Jadi eksperimen tetes minyak inilah yang membuat kita bisa mengenal atau mengetahui berapa besar muatan elektron dan massa elektron. Oke, massa elektron ya kakak tuliskan di sini nilainya 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Oke, itulah dia model atau Thomson yang berkembang dari model atom si Dalton. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang model atom Rutherford. Nah, menurut Rutherford ya, Rutherford mengatakan bahwa atom itu ya dia memiliki ruang kosong gitu, memiliki ruang kosong
Sehingga melalui percobaannya, ketika dia menembakkan partikel alfa pada lempengan tipis gitu ya, dia mendapati bahwa nggak semua sinar yang ditembakkan itu dibelokkan. Ya, jadi percobaannya itu hampir mirip-mirip dengan tabung katoda tadi. Nggak semua sinar alfa itu dibelokkan, tapi ada yang diteruskan. Jadi dia memprediksi adanya ruang kosong di atom ini. Kemudian ada partikel alfa yang dibelokkan jauh gitu. Nah, jadi dia berpikir nih, nggak mungkin elektron yang membelokkan partikel alfa tersebut, karena massa elektron itu jauh lebih kecil daripada massa partikel alfa. Nah, pastinya ada massa yang lebih besar yang bisa membelokkan partikel alfa. Nah, sehingga menurut Rutherford, massa atom terletak pada intinya dan sebagian besar terdiri dari ruang hampa dengan elektron-elektron mengelilingi inti atom. Atom secara keseluruhan bersifat netral, terdiri dari muatan positif pada inti dan sama besar dengan muatan elektron yang berada di sekitar. Oke, kemudian adanya gaya tarik-menarik antara inti dan elektron oleh gaya Coulomb dan gaya sentripetal. Jadi seperti ini ya, ada gaya Coulomb dan gaya sentripetal yang saling sama besarnya sama, sehingga ada elektron yang mengelilingi si inti dengan lintasan yang tetap. Kemudian ya, kalau kita cari ya, kita dapati bahwa kalau kita matikan R-nya sebelah kiri kanan, kemudian tersisa mv kuadrat. Ya, mv kuadrat ini kita ingat ya, mirip dengan rumus energi kinetik ya kan, setengah mv kuadrat. Maka kita kalikanlah ruas kiri dan kanan dengan setengah, kita dapati bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah Ke kuadrat per R. Nah, dari sini ya kan, kita bisa mencari energi total elektron. Nah, energi totalnya itu kita dapati dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik, di mana energi potensialnya setengah minus setengah E kuadrat per R. Ini E ini artinya muatan elektron ya, Dik. Oke. Kemudian kita dapati kalau semakin kecil R-nya, maka energinya itu semakin kecil. Disinilah kelemahan model atom Rutherford. Ya, tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Karena dari percobaan itu, dia mendapati bahwa kalau misalkan elektron itu energinya semakin kecil atau jadi semakin kecil, bahwa maka energinya semakin kecil pula. Jadi semakin kecil, energinya semakin kecil pula. Nah, kemudian gerakan elektron itu disebabkan oleh arus listrik yang terjadi pada medan magnet, menimbulkan perubahan medan listrik. Dengan kata lain, gerakan elektron menimbulkan gelombang elektromagnetik. Nah, selama elektron beredar, elektron memancarkan gelombang elektromagnetik. Itu menurut si Rutherford. Kemudian lintasan elektron tidak akan tetap jadinya gitu, dan lintasannya akan berubah, sehingga ya lintasan elektron menurut si Rutherford itu adalah berbentuk pilin seperti obat nyamuk, dan akhirnya elektron jatuh ke dalam inti gitu. Itulah yang dibuktikan dari persamaan ini. Oke, sehingga atom itu kita dapati pada gejala fisisnya atau di kenyataannya ya, atom itu selalu stabil ya. Atom itu selalu stabil. Si elektron itu tidak jatuh kepada intinya gitu. Dia nggak akan keluar dari lintasannya. Nah, sehingga itulah kelemahan model atom Rutherford. Kemudian tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Oke, jadi dia juga tidak dapat menjelaskan spektrum uap hidrogen yang terdiri dari garis-garis yang frekuensinya tertentu gitu. Oke, nah kita lanjutkan ke postulat Bohr ya. Jadi Bohr ini menyelamatkan kita. Bukan. Maksudnya Bohr ini memberikan gagasan ya, memberikan postulat yang dihubungkannya dengan teori modern ini dikemukakan oleh si Planck. Jadi dia mengatakan bahwa elektron itu memiliki energi dalam bentuk foton cahaya yang bersifat diskrit atau dia berbentuk paket-paket tertentu. Nah, jadi dia nggak kontinu. Oke, jadi kita kenal namanya
eh, bilangan kuantum yang kita pelajari di semester 1 kimia, ya. Gitu dari situ kita bisa mengetahui bahwa si elektron itu kan memiliki orbital tertentu gitu. Nah, Bohr memberikan 3 postulat yang menjelaskan model atomnya. Yang pertama, dalam atom hidrogen, oke, jadi khusus hidrogen ya. Hidrogen, elektron bergerak melingkar dan mengelilingi lintasan tertentu. Kenapa mengambil sampel hidrogen? Karena hidrogen itu adalah atom yang paling sederhana. Nah, lintasan ini tetap tidak seperti yang diprediksi oleh Rutherford ya. Nah, tadi si Rutherford memprediksinya dia akan dari persamaan itu kita akan melihat bahwa si lintasan elektron itu berbentuk spiral dan akhirnya si elektron itu akan jatuh ke dalam inti. Tapi tidak seperti itu kan kenyataannya. Oke, jadi selalu elektron itu mengelilingi si inti atom dengan lintasan stasioner atau yang tetap dan memiliki paket-paket energi tertentu gitu ya, jadi tergantung dengan lintasannya. Kemudian elektronnya dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Kalau dia ke lintasan yang lebih dalam, dia akan menyerap energi. Oke, maaf ya, sorry, dia akan memancarkan energi. Kalau dia berpindah ke lintasan yang lebih luar, dia akan menyerap energi ya. Oke, nah yang ketiga postulatnya adalah lintasan-lintasan stasioner diizinkan untuk menempati elektron memiliki momentum sudut yang merupakan kelipatan bulat dari H konstanta Planck dibagi dengan 2 Vr. Oke, nah kita lihatlah ya, ini seperti inilah spektrum atom hidrogen. Oke, kulit yang pertama itu namanya K, L, M, N, dan seterusnya ya, kita udah kenal ini. Kemudian elektron ini dapat berpindah baik dari lintasan dalam ke luar maupun dari luar ke dalam gitu ya. Kalau dia dari luar ke dalam, dia akan memancarkan energi ya, atau melepas energi sama ya kan. Kalau dia dari dalam ke luar, dia akan menyerap energi. Kalau dari dalam keluar, dia akan menyerap energi. Nah, kemudian ya, kita mengetahui bahwa energi itu ya, si elektron itu memiliki energi yang sifatnya itu diskrit, tidak kontinu, jadi tidak ada hubungannya gitu ya antara elektron yang berada di kulit K dengan L gitu. Kemudian ya kan, si spektrum atom hidrogen ini setiap deretnya memiliki spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik yang memancarkan spektrum gelombang elektromagnetik tertentu. Nah, untuk jari-jari lintasan elektron yang lintasan dasarnya ya, nilainya itu 0,529 Armstrong, dan kalau misalkan jari-jari ke N tinggal kita kalikan sama N, ini artinya kulit keberapa gitu ya, kulit keberapa kita kalikan sama kulit keberapa dikuadratkan. Nah, untuk atom berelektron banyak, ini artinya bukan yang spektrum atom hidrogen ya. Oke, jadi di sini kita bagi lagi sama nomor atomnya. Nah, untuk mengetahui kuat arus elektron gitu ya, kuat arus elektron dalam atom hidrogen, oke, kita bisa menggunakan persamaannya ini. Nah, energi pada lintasan dasar N0-nya sama dengan minus 13,6 elektron volt gitu. Tapi kalau dia berelektron banyak, artinya ini tidak dapat dijelaskan oleh Bohr. Tapi kalau ini bisa kita gunakan persamaannya, maksudnya kalau misalkan selain dari spektrum atom hidrogen ya, nanti persamaannya seperti ini gitu. Di sini Z kuadrat itu adalah nomor atom ya. Kemudian di sini N-nya adalah kulit keberapa. Nah, kemudian kita dapati bahwa lintasan elektron itu stasioner jika momentum sudutnya atau L itu sama dengan mvr sama dengan N kali H, ini konstanta Planck, dibagi dengan 2 Vf. Nah, kita tahu kan kalau mv itu kan adalah momentum. Nah, momentum itu bisa kita ganti jadi H per lambda. Nah, H per lambda dikali dengan R sama dengan NH per 2V. Nah, hanya habis ya. Sehingga bisa kita dapatkan kalau mau mencari panjang gelombang elektron ya, itu sama dengan 2VR per N atau kulit keberapa gitu ya. Nah, ternyata kalau misalkan elektron itu berpindah lintasan ya, inilah yang kita pakai pengaplikasiannya ya.
Oke, terutama pada fisika inti nanti kita akan bahasnya. Oke, jadi kalau misalkan si elektron itu bergerak, ya, berpindah lintasan, dia bisa menyerap atau melepas energi. Nah, perubahan energi itu sama dengan energi di kulit asalnya dikurang dengan energi kulit tujuannya, gitu ya. Oke, kemudian kita tahu kan tadi untuk energi ke N, ya, itu sama dengan N0 dibagi dengan N kuadrat, ya. Maka di sini ya kita keluarkan N0-nya, tersisa 1 per N kuadrat asal dikurang 1 per N kuadrat tujuan. Oke. Nah, kemudian ketika dia berpindah lintasan, dia akan memancarkan gelombang juga. Nah, kita dapatkan 1 per lambda itu sama dengan konstanta Rydberg, ya. Ini konstanta Rydberg R dikali dengan nomor atom dikuadratkan. Nah, di sini dibalik ya, 1 per N kuadrat tujuan dikurang dengan 1 per N kuadrat asal. Nah, untuk atom hidrogen, Z-nya sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal supaya kita lebih paham. Nah, ya kan? Soal yang pertama, ya, percobaan hamburan Rutherford menghasilkan kesimpulan apa? Yuk, jawabannya. Iya, jawabannya adalah D, ya. Massa atom terpusat di suatu titik yang disebut dengan inti. Nah, kalau yang A, atom adalah bagian terkecil dari unsur. Oke, ini adalah model yang dikemukakan oleh si Dalton. Kemudian elektron adalah bagian atom yang bermuatan listrik negatif. Oke, ini dikembangkan oleh J.J. Thomson, ya kan? Kemudian yang C, atom memiliki massa yang tersebar secara merata. Oke, ini hampir mirip ya sama model yang dikemukakan oleh si Thomson. Nah, yang terakhir E, elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Oke, ini adalah model yang dikemukakan oleh Bohr, ya kan? Jawabannya adalah D, ya. Kesimpulan Rutherford menghasilkan model atom sebagai berikut. Yang pertama, semua muatan positif dan sebagian besar massa atom berkumpul pada satu titik di tengah-tengah atom yang disebut dengan inti atom. Kedua, inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron pada jarak relatif yang jauh gitu. Oke. Nah, yang soal kedua, berdasarkan model atom Bohr, tetapkan Rydberg ya sekitar 1,097 kali 10 pangkat 7 meter per meter jika terjadi transisi elektron dari lintasan 4 ke lintasan kedua. Nah, berarti ya tujuan kulitnya adalah dua lintasan yang kedua, kulit yang kedua, kemudian asalnya adalah kulit yang keempat. Maka panjang gelombang yang dipancarkan. Oke, jadi kalau dari luar ke dalam dia akan memancarkan energi, ya kan? Kalau dari dalam keluar dia akan menyerap energi. Oke, berapa jawabannya deh? Ya, kita tahu kalau untuk mencari panjang gelombang yang terpancar, 1 per lambda sama dengan konstanta Rydberg dikali dengan 1 per ini N, ini adalah tadi N tujuan ya, N tujuan dikurang dengan 1 per NB ini adalah N asal. Oke, N tujuannya adalah 2 ya. Kemudian N asalnya adalah 4. Nah, yuk kita masukkan ya. Oke. 1,097 kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan 1 per 2 kuadrat dikurang dengan 1 per 4 kuadrat per meter. Nah, hasilnya ya 1,097 pangkat minus 7. Ya, ini pangkat minus 7 ya, Dek. Oke, dikali dengan 3 per 16. Nah, maka kita dapatkan bahwa panjang gelombang yang terpancarkan kalau misalkan suatu elektron berpindah dari lintasan keempat ke lintasan yang kedua adalah 4,86 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, itulah dia untuk pembahasan kita pada teori atom. Oke, supaya lebih jelasnya kita akan latihan soal post test. Tetap semangat!